Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Anissa Melina dengan NIM 212011 dari Prodi S1 Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 7, yaitu materialitas dan risiko audit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materialitas dan risiko. Materialitas dan risiko adalah dua hal fundamental dalam perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Pada saat menetapkan materialitas dan menilai risiko, auditor menggunakan sejumlah informasi yang diperoleh dan didokumentasikan selama pelaksanaan 4 tahapan pertama perencanaan audit. Di dalam materialitas dan risiko audit, itu perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menilai kesalahan penyajian material. Yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. Dan yang ketiga, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas, yaitu yang pertama, konsep materialitas adalah relatif, bukan absolut, yaitu sejumlah kesalahan penyajian bisa material bagi sebuah perusahaan kecil, tetapi jumlah sekian tidak material bagi perusahaan lain yang lebih besar. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk membuat suatu pedoman jumlah rupiah untuk menetapkan kebijakan awal materialitas yang akan berlaku umum bagi semua klien audit. Selanjutnya, yang kedua, diperlukan dasar tertentu untuk mengevaluasi materialitas. Laba bersih sebelum pajak sering digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan apa yang material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena laba bersih sebelum pajak merupakan hal yang penting bagi para pengguna laporan. Dasar lain yang lazim digunakan adalah penjualan bersih, laba kotor, atau total aset. Penggunaan tolok ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolok ukur yang tepat mencakup yang pertama, unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu. Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Dan yang kelima, fluktuasi relatif tolok ukur tersebut. Menentukan materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan atau performance materiality adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Proses penentuan materialitas pelaksanaan itu disebut proses pengalokasian pertimbangan awal tentang materialitas ke segmen-segmen. Selanjutnya, memperkirakan kesalahan penyajian dan membandingkan dengan kebijakan awal. Kesalahan penyajian dalam suatu akun itu bisa terdiri dari dua tipe, yaitu tipe yang pertama, ada kesalahan penyajian diketahui atau non-misstatement, adalah kesalahan penyajian dalam akun yang bisa ditentukan jumlahnya. Dan yang kedua, ada tipe kesalahan penyajian diperkirakan atau likely misstatement. Di dalam likely misstatement itu terdapat dua tipe kesalahan penyajian diperkirakan, yaitu yang pertama ada kesalahan penyajian yang timbul dari perbedaan pertimbangan yang dibuat auditor dengan pertimbangan manajemen dalam menaksir saldo akun. Dan yang kedua adalah proyeksi kesalahan penyajian yang didasarkan pada pengujian auditor atas suatu sampel dari populasi. Di dalam materialitas terdapat model resiko audit untuk perencanaan. Resiko kesalahan penyajian material dapat terjadi di dua tingkat, yaitu tingkat yang pertama,
tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, dan tingkat yang kedua yaitu tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo, akun, dan pengungkapan. Di sini saya akan menjelaskan rumus untuk menghitung modal resiko audit. Itu biasanya dinyatakan sebagai berikut, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, atau DR sama dengan AR dibagi IR dikali CR, dengan keterangan AR itu sama dengan resiko audit, IR sama dengan resiko inherent, CR sama dengan resiko pengendalian, dan DR itu sama dengan resiko deteksi. Terdapat komponen-komponen modal risiko audit. Yang pertama, risiko deteksi, yang kedua, risiko inherent, yang ketiga, risiko pengendalian, dan yang keempat, ada risiko audit. Selanjutnya, menetapkan risiko audit bisa diterima. Auditor harus memutuskan risiko audit yang bisa diterima untuk suatu audit, terutama pada tahap perencanaan audit. Pertama-tama, auditor harus menetapkan risiko penugasan dan selanjutnya menggunakan risiko penugasan untuk menetapkan risiko audit. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterima, yaitu yang pertama ada faktor seberapa jauh pengguna ekstern mengandalkan laporan keuangan auditan. Yang kedua, ada faktor kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Dan yang ketiga, ada faktor integritas manajemen. Ada hubungan antara risiko dengan bukti dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Auditor menanggapi risiko terutama dengan mengubah luasnya pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk pula dengan memadukan hal-hal tak terduga dalam prosedur audit yang digunakan. Selain dengan memodifikasi bukti audit, ada dua cara lain yang dapat diubah auditor untuk menanggapi risiko, yaitu yang pertama, penugasan mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman, dan yang kedua, yaitu penugasan harus direview lebih cermat. Mengaitkan materialitas pelaksanaan atau kesalahan penyajian bisa ditoleransi, dan resiko dengan tujuan audit atas saldo. Sebagai contoh yaitu keusangan dalam persediaan kemungkinan besar hanya akan berpengaruh terhadap nilai bersih bisa terrealisasi. Akan jauh lebih sulit untuk memutuskan berapa banyak materialitas yang dialokasikan pada suatu akun akan dialokasikan lebih lanjut pada satu atau dua tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebanyakan auditor tidak berusaha mengalokasikan materialitas pada tujuan-tujuan audit tertentu. Merevisi penilaian risiko dan bukti. Model risiko audit utamanya merupakan model perencanaan dan oleh karena itu, kegunaannya terbatas dalam mengevaluasi hasil. Tidak ada kesulitan ketika auditor mengumpulkan bukti yang direncanakan dan menyimpulkan bahwa penetapan setiap risiko telah dilakukan secara wajar atau lebih baik dari yang semula diperkirakan. Auditor akan berkesimpulan bahwa bukti yang tepat dan cukup telah terkumpul untuk akun atau siklus tersebut. Dari pembahasan bab 7 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa materialitas dan risiko adalah konsep dasar yang amat penting dalam perencanaan audit. Kedua konsep tersebut menuntut pertimbangan auditor dan keduanya berdampak langsung terhadap bukti yang direncanakan auditor. Materialitas sangat penting karena auditor memberikan keyakinan kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Oleh karena itu, auditor harus mengembangkan pertimbangan awal tentang materialitas yang bisa digunakan untuk merancang suatu perencanaan audit yang bisa menjadi dasar keyakinan tersebut. Cukup sekian untuk penjelasan dari materi kita ini yaitu bab 7 tentang materialitas dan risiko audit. Cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.